Islam sebagai agama akidah dan diyakini sebagai ajaran yang terbenar, telah melapangkan jalan sebagai revolusi ilmu pengetahuan universal dari segala segi kehidupan. Pikiran Rasulullah SAW yang tertuang dalam sunnah, yaitu barang siapa yang menyukai ilmu dan orang yang berilmu, Allah akan mengaruniainya di akhirat kelak, telah menjiwai semua golongan untuk belajar. Kaum muslimin meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari Allah dan Al-Quran merupakan kalamullah. Pengetahuan tentang zat, energi, ruang waktu, dan interaksi benda-benda di alam ini sering disebut dengan fisika. Oleh karena itu, ilmuwan muslim berusaha dan mencoba untuk melakukan suatu penelitian dengan melihat gejala alam, untuk menemukan suatu penemuan yang benar dan diakui oleh masyarakat banyak. Dan tidak jarang dari ilmuwan tersebut menemukan alat-alat dalam dunia fisika yang diakui oleh semua masyarakat. Salah satu ilmuwan yang sangat berjasa di bidang fisika yaitu Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham dilahirkan di Basrah pada tahun 354 Hijriah, bertepatan dengan 965 Masehi. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah. Setelah itu, beliau mengabdi menjadi pegawai pemerintah di daerah kelahirannya. Setelah beberapa lama berbakti kepada pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan, beliau melanjutkan pendidikan dan mencurahkan perhatian pada penulisan. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana, beliau mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Ibnu Al-Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan mengenai cahaya, yang telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger-Bacon dan Kepler, yaitu pencipta mikroskop serta teleskop. Beberapa percobaan yang telah dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham seperti percobaan terhadap kaca yang dibakar dan lahirlah teori lensa pembesar. Beliau juga diduga telah menyampaikan keberadaan gaya tarik bumi atau gravitasi sebelum Isaac Newton mengetahuinya. Beberapa teori yang disampaikan Ibnu Al-Haytham yaitu yang pertama, teori penglihatan atau optik. Dalam penyelidikannya, beliau mengkaji gerakan cahaya. Menurutnya, bukan mata yang memberikan cahaya, tetapi benda yang dilihat itulah yang memantulkan cahaya ke mata manusia. Yang kedua yaitu teori lensa cekung dan lensa cembung. Ibnu Al-Haytham menggunakan mesin latte atau larik untuk membuat cermin lensa cekung dan lensa cembung untuk penyelidikannya. Lalu beliau mengkaji tentang cermin sfera dan parabolik, dan beliau mengkaji abrasi sferis dan memahami bahwa dalam cermin parabola dapat tertumpu pada titik ke semua cahaya. Dalam bidang optika, beliau telah menggunakan segi empat roadmap pada permukaan biasan beberapa abad sebelum Isaac Newton memperkenalkannya di dunia barat. Selain itu, Ibnu Al-Haytham juga memiliki banyak karya yang jumlahnya tidak kurang dari 200 buah, yaitu meliputi matematika, fisika, astronomi, kedokteran, serta karya-karya terjemahan lainnya yang berhubungan dengan optik. Karya monumentalnya yaitu Al-Manazir yang membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan mata. Karya tersebut merupakan refleksi dari kinerja eksperimental yang sudah dibangunnya. Sehingga karya ini juga sangat berpengaruh terhadap Kepler di bidang optik. Karya-karya ini diterjemahkan oleh Witelo pada tahun 1270 Masehi dan kemudian diterbitkan oleh F. Risner pada tahun 1572 Masehi dengan nama Thesaurus Opticae. Ibnu Al-Haytham meninggal di Kairo, Mesir sekitar tahun 1040 Masehi. Karena pengamatannya yang mendalam pada bidang optika, konsep-konsepnya menjadi dasar ilmu optika. Selain itu, dia mengantarkan optika pada kemajuan pesat masa kini. Dengan demikian,
Ibnu Al-Hatham mendapat julukan sebagai Bapa Optika Modern.